Halo guys, aku Ica di channel Emang Gitu Iwel. Halo Om. Jadi hari ini aku lagi mau tanya-tanya sama Om aku nih. Aku mau tanya-tanya tentang, aku sih lagi kepo banget ya. Sekarang itu kan lagi banyak banget di threads, Twitter, Instagram, pokoknya sosial media semuanya itu lagi rame tentang generasi sandwich nih Om. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan atau banyak banget dari anak-anak yang menjadi generasi sandwich itu pengen banget atau mungkin dia tuh pengen tahu jawaban dari orang tua Om. Gimana kalau misalkan generasi sandwich itu mau memutus generasi sandwich ke keluarganya, kayak gitu. Sebelum Om jawab nih, Ica, Mm-mm. emangnya generasi sandwich itu apa? Ah, jadi ini yang aku tahu ya Om. Ya. Jadi generasi sandwich itu salah satu anak yang menjadi tulang punggung keluarganya. Jadi hampir kebanyakan yang aku baca itu dia tuh anak pertama. Jadi di saat orang tuanya sudah selesai mungkin masa jayanya, jadi dia yang harus bertanggung jawab sepenuhnya. Apalagi kalau misalkan dia punya adik 3, 4. Jadi dia yang benar-benar berusaha untuk membiayai semua adik-adiknya, termasuk juga keluarganya, kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya. Seperti itu. Jadi Itu yang sedih ya dengarnya. iya, iya sedikit. Jadi generasi sandwich itu mereka menanggung beban atas bawah gitu ya. Betul. Betul Atas mesti support orang tua, bawah bisa adik-adik betul. atau anak-anak atau keluarganya juga. Nah, Memang sih menjadi beban banget sebenarnya itu ya, menjadi generasi sandwich itu. bisa dibilang. Tapi kita juga nggak bisa bilang kalau misalkan kalau kita mau putus itu takutnya dibilang durhaka. Agak berat sih ini, jujur. Ya, kenapa sekarang generasi sandwich itu jadi masalah? Padahal dari dulu sudah ada loh. Betul. Iya kan? Nah, itu yang aku kepo. Aku Nah, pengen tahu nih dari Om Iwel itu kayak gimana sih pendapat Om Iwel tentang anak yang menjadi generasi sandwich. iya. Emang keponakan saya ini sangat kepo, FOMO, apalagi lah pokoknya gitu ya. Generasi sandwich itu baru sekarang ini nih yang menjadi tren seperti Ica bilang tadi itu. Padahal dulu sudah ada sebenarnya ya anak yang menanggung biaya operasional atau biaya hidup orang tuanya. Sambil itu dia juga menanggung biaya hidup keluarganya atau adik-adiknya. Nah, jadi masalah itu sekarang adalah gini, kalau dulu itu kan keluarga tuh besar. Maksudnya gini, orang tua tuh bisa punya anak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul. Iya kan? Banyak banget. Nah, jadi ketika kakaknya berhasil, dia nanggung adik-adiknya. Yang nomor 2 berhasil, nomor 3 akhirnya nanti mereka sama-sama mensupport orang tuanya. Jadi misalnya kalau 1 juta bagi 10 cuma 100.000 ya, Iya. satu orang. Nah, kalau sekarang itu orang tua sekarang kan anaknya dikit-dikit. Mm-mm. 1, 2, paling banyak 3. Nah, kalau seandainya anaknya ada 2, satu nggak kerja, satu kerja, kebutuhan orang tuanya 1 juta, berarti kan dia mesti 1 juta. Betul. Sementara uang sekolah anak, uang belanja istri, uang ke salon istri, Betul. uang sosialita, Arisan. arisan. Jadi itu menjadi juga tanggungan mereka nih generasi sandwich ini. Tapi seperti Ica bilang tadi itu terkait dengan durhaka begini. Ini malah sebaliknya. Karena kita itu punyai culture ya, kultur dan juga ada landasan agama kan berbakti pada orang tua. Setuju. Ya kan, lawannya durhaka kan sebaliknya, berbakti pada orang tua. Bentuk bakti dari pada orang tua itulah tentu kita membahagiakan orang tua, membantu orang tua, ya. Nah, jadi persoalannya adalah kalau seandainya yang mau membantu itu pun butuh dibantu, ya kan? Di tengah sekarang pekerjaan sulit, misalnya gaji baru UMR, tapi mesti menanggung orang tua, nanggung adik-adik, sementara calon istri udah minta dinikahin, pusing tuh, pusingnya double tuh, ya. Nah, sementara kita ini memang dari segi
budayanya itu sudah terbiasa untuk membantu orang tua. Beda ya kalau di luar negeri. Kalau kita lihat di film-film aja itu kayak orang tua itu banyak yang tinggalnya di panti jompo gitu kan. Betul. Di sana juga panti jompo udah bagus-bagus dan secara budaya, lifestyle, panti jompo di sana juga sudah menjadi bagian dari hidup. Mm-mm. Nah, dan orang-orang tua yang tinggal di panti jompo itu juga kebanyakan bukan orang yang susah. Mereka udah pensiun, daripada di rumah kos tinggi, mendingan di asrama ini ketemu teman-teman seumur, sebaya gitu kan. Kemudian mereka nggak pusing lagi, kegiatan juga banyak gitu, Ica. Dan nggak nyusahin anaknya ya, nggak ngerepotin. Iya. Nah, terus nih Om, Iya. aku mau tanya lagi. Sebenarnya seorang anak itu diwajibkan nggak sih untuk menjadi generasi sandwich? Terlepas dari mungkin masih banyak yang orang tuanya itu masih menyanggupi biaya anak-anaknya, sampai mungkin ada juga yang sudah menikah tapi masih dapat dari orang tuanya. Tapi di luar dari itu kan masih ada juga nih yang ya orang tuanya harus dibantu. Kalau nggak dibantu dia nggak makan tiap bulan, tiap hari kayak gitu. Jadi kayak menurut Om Iwel nih, diwajibkan nggak sih seorang anak? Kalau membantu orang lain aja kita itu kan dianjurkan ya. Iya, betul. Nah, paling orang tua sendiri. Jadi kemana dinamika hidup tuh seperti itu. Saya juga punya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berarti banyak ya, yang mereka sudah kerja, punya keluarga, punya rumah tangga, tapi orang tuanya saking tajir melintir gitu, kekayaannya nggak habis 7 keturunan. Kasihan turun ke-8 ya Iya. gitu ya. Nggak turun-menurun, nggak akan habis tuh kekayaannya. Masih dapat support. Dapat uang rumah, uang bensin, pokoknya biaya hidup itu masih dapat lah pokoknya gitu. Ada yang seperti itu. Jadi dia sudah dapat penghasilan sendiri, masih dapat juga subsidi dari orang tuanya. Nah, ada yang di tengah-tengah. Jadi orang tuanya tuh walaupun sudah pensiun tapi mandiri gitu. Jadi nggak membebankan anak dari uang pensiunnya, ada juga usaha kecil-kecilan. Mungkin ada punya tabungan, punya investasi, jadi anak nggak diganggu. Dan anaknya juga nggak punya kewajiban untuk mensupport orang tua, jadi sehingga uangnya bisa untuk dirinya dan keluarganya gitu. Nah, ada yang ketiga itu orang tua yang betul-betul mengharapkan bantuan dari anaknya, karena dia pikir siapa lagi yang bantu kalau bukan anaknya. Iya. Ya kalau tetangga kan paling sekali-sekali bantu. Kan jarang kita nemuin tetangga yang mau mensupport, membantu tiap bulan gitu. Iya. Ya kan, di bulan enggak. Tapi kalau anak itu seperti menjadi kewajiban kalau sudah rutin. Nah, sebenarnya kalau kita sama orang tua, kalau menurut Om sih nggak usah hitung-hitungan. Betul. Ya, karena itu bagian dari infak sebenarnya. Infak tuh bisa buat diri kita, buat keluarga, buat orang tua, dan kalau kita niatkan itu infak, insya Allah kan balik lagi ke kita. Memang terasa sulit ya menjalankannya, tapi kalau kita yakin pasti rezeki itu ada aja sebenarnya. Tapi kalau seandainya menjalaninya udah berat sampai curhat di medsos, Nah, itu jadi story, jadi konten, apa kata dunia? jadi berat, Ica, ya kan? jadi intinya itu kayak ya kita ambil berkahnya aja kan. Karena pasti kita kasih orang tua, dia doain kan, doa itu yang bisa ngebantu hidup kita. Betul. Iya. Maka nanti kalau ketemu calon suami, dicek dulu tuh dia ngasih sandwich nggak? Iya kan? Iya. Dia ngasih sandwich nggak nih? Dia masih banyak tanggungan nggak? Artinya kalau banyak tanggungan Ica harus siap. Betul. Oh iya, tapi kalau nggak siap dari awal bilang, oh aku nggak mau deh dengan aku udah maunya aku ditanggung sendiri. Aku nggak mau kamu masih mikirin ini mikirin itu. Nanti kamu nggak ada pikiran buat aku ya. Iya dong. Iya, betul. Kan pernikahan itu kebanyakan orang komunikasinya nggak di depan, tapi di tengah. Karena di tengah akhirnya buntu, mentok, ribut, pisah. Kalau seandainya dari awal suami terbuka, istri atau istrinya mungkin ya, yang kalau kamu nikah sama aku punya adikku 7 loh, semuanya masih sekolah, yang paling kecil 2 tahun gitu kan. Nanti aku masih bantuin, jadi kamu nanti mau juga ya bantuin ya gitu. Nah kalau dia masa keberatan ya berarti belum jodoh. Betul. Ya kan? Agak berat sih. Kalau Berat apa? Tujuh. Berat menemukan suami seperti itu atau emang keponakan saya ini.
Kalau adiknya 7 sih berat sih. Oh iya. Agak Jangan berat jadi yang sih. 7, 5 lah paling banyak. Jangan banyak-banyak lah Om. Ya jadi memang ini persoalan ya generasi sandwich sekarang. Karena juga gini sih Ca, karena dengan situasi ekonomi sekarang ini, pekerjaan susah ya, kehidupan juga terasa susah. Artinya kalau seandainya mereka ini punya pekerjaan bagus, penghasilan bagus nggak masalah juga ya. Iya, Misalnya penghasilan 10 juta, kebutuhan orang tua 1 juta, kan masih ada 9 juta. Ya jadi yang berat itu kalau seandainya penghasilan 7 juta, ya, kemudian kebutuhan orang tua itu 2 juta. Ya, ternyata orang tuanya kebutuhannya banyak ya, tagihan listrik, tagihan internet, Mm, tagihan TV streaming. Jadi lifestyle orang tuanya juga betul. itu belum tagihan ngopi-ngopinya gitu ya. GoFood setiap harinya. Terus ternyata orang tuanya masih nge-gym, member nge-gym. Pilates. Jadi anaknya baru terbeban ya gitu. Betul banget. Nah, terus nih Om, Ya. aku mau tanya lagi. Dari sudut pandang Om Iwel sebagai orang tua, bagaimana jika ada seorang anak yang ingin memutuskan generasi sandwich itu? Apakah sedih, terus kayak harus gimana? Ya orang tua juga tidak bisa ya langsung cap anak yang tidak membantu lagi itu durhaka. Ya, itu. Ya kan karena orang tua juga harus memahami kesulitan anak. Karena itu kayak saya nih sebagai orang tua, nih buat orang tua juga semua itu harus lihat dua sisi. Jangan lihat hanya anak nggak berbakti, tapi orang tua juga harus mempersiapkan diri nih. Kayak Om bekerja keras nih. Ya kan sampai jam segini masih syuting sama kamu Ica. Jadi mempersiapkan masa depan, masa tua itu dipersiapkan sehingga tadi nantinya nggak nyusahin anak. Udah ketakar tuh nanti dapat pensiun berapa, ya kan? Mau Betul. diinvestasi apa, usaha apa, atau udah pensiun nanti masih bisa kerja apa lagi, bisnis apa lagi. Jadi mindset dari orang tua sendiri juga jangan kemudian udahlah ntar ada anak. Ya, jadi orang tua itu sebenarnya tanggung jawabnya besar, bukan sekedar melahirkan membesarkan anak itu. Kan tanggung jawab anak orang tua itu satu memberi nama yang baik. Betul. Ya kan, yang kedua memberikan pendidikan, ketiga mengantarkan kepada jodohnya. Itu tanggung jawab orang tua. Tapi sampai mereka bisa menemukan jodohnya berarti mereka ada kemapanan di situ. Ya, jadi orang tua juga bertanggung jawab membuat anaknya tersebut menjadi mapan. Dia pun sebagai orang tua juga wajib artinya supaya tidak nyusahin orang gitu ya. Harus untuk juga membuat dirinya mapan di masa tua. Karena itu di dalam agama itu ada konsep warisan. Warisan itu diaturnya di dalam Al-Quran nih, Ca. Iya. Ya, jadi bukan hadis, tapi Al-Quran sudah mengatur. Itu artinya sebagai orang tua sebaiknya meninggalkan warisan untuk anak. Ya warisannya itu tuh harta benda lah ya. Betul. Rumah, uang. Jangan warisannya itu masalah. Ya, di agama udah ngatur tuh, makanya udah tahu kebutuhan finansial, maka anak cowok pembagiannya berapa, anak cewek pembagiannya berapa. Gitulah sudah diatur sebenarnya. Jadi kalau seandainya kita mengikuti aturan itu, maka nggak akan ada tuh anak yang sampai keberatan menjadi generasi sandwich, kemudian memutus hubungan dengan orang tuanya. Kan aku lelah ya ibu, aku lelah. Gitu. Dia sudah lelah, ya kan? Jadinya akhirnya risiko jadi anak itu ketika kita bikin kecewa orang tua, sampai orang tua nangis, kita jadi dosa. Betul, itu dia. Iya kan? Berarti sebagai orang tua pun juga harus ada kesadaran ya untuk memapankan diri di masa tua dan memapankan anak-anaknya. Terlepas dari Om Iwel lihat berita yang anak SD bunuh diri, itu sedih banget sih. Betul. Jadi kayak dia masih sekecil itu udah nanggung beban yang cuma bisa, yang seharusnya beli pulpen aja dia minta, tapi dia bisa sampai nulis surat kalau nggak usah pikirin aku lagi. Itu yang sedih banget. Iya, itu juga sebenarnya itu bukan hanya sekedar masalah tanggung jawab orang tua ya, orang tua tanggung jawab. Iya. Juga lingkungan tetangga. Maka kan kita ini dianjurkan, bahkan disarankan, bahkan diperintah
untuk berbuat baik sama tetangga. Mesti tahu tuh tetangga Iya. kita lagi butuh apa ya gitu kan. Jadi tetangga juga harus membantu. Nah, setidaknya tetangga kalau nggak bisa berikan solusi secara langsung juga memberikan solusi, misalnya itu kalau anak-anak yang kesulitan secara finansial itu negara juga harus membantu turun tangan. Jadi bukan sekedar negara menyediakan makan bergizi gratis, tapi juga bisa menyediakan pulpen gratis, Betul. buku tulis gratis. Ya kan? Setuju. Ya, jadi semua yang gratis itu bisa diberikan kepada anak-anak yang tidak mampu itu, Ica. Makanya Ica kerja yang benar, kerja keras biar Harus. sebenarnya nggak usah kerja keras ya, kerja tuh 9 to 5 cukup lah kalau kita nih karyawan. Kalau kita pebisnis juga jangan sampai nggak punya waktu sama keluarga gitu ya, sampai Iya. akhirnya waktu, jangan juga, kerja secukupnya tapi hasilnya maksimal. Nah itu disebut dengan kerja keras. Kerja keras tuh kita artinya juga mikirkan strategi. Tapi kalau dari pagi sampai pagi lagi, itu bukan lagi kerja keras, nyiksa diri. Betul. Ya, Setuju. aku pergi pagi pulang pagi. Ku rela pergi. Oke, lanjut nih Om. Oh, ya. Dari pandangan Om Iwel, ada nggak sih kalau misalkan komunikasi seorang anak yang ingin memutus generasi sandwich? Takutnya kan dicap durhaka Iya. kan? Tapi ada nggak sih yang bahasa komunikasinya deh? Kita memperhalus, bicara baik-baik ke keluarga, terus supaya orang tuanya pun juga bisa menerima kalau oh ya ternyata anak saya tuh jadi banyak bebannya karena nanggung saya juga, kayak gitu. Ya bisa aja kan itu komunikasi sama orang tua, tapi ngomongnya baik-baik. Papa, mama, aku kayaknya udah butuh healing. Aku udah nggak sanggup lagi. Itu mah minta liburan dong. Bilang terus terang aja, nggak bisa, atau sanggupannya berapa. Bisa kebutuhan orang itu tua ya. 1 juta, aku cuma bisa 500.000, 300.000, 200.000, atau cara solusinya orang tuanya juga melakukan efisiensi dari pengeluaran. Jadi dibicarakan baik-baik, jadi jangan diputus begitu aja. Oke. Nanti orang tuanya bingung gitu, ini anak tiba-tiba nggak ada kabar, ataupun sampai ngomongnya keras ke orang tua. Uang terus gitu kan. itu Aku sakit capek sih. gitu kan. Nah, jadi jangan juga. Jadi itu dikomunikasikan dengan baik. Dan mau minta doa sama orang tua. Jadi salah satu kunci sukses itu yang sering saya dengar dari orang-orang sukses, sebenarnya bukan satu orang ya, adalah minta doa orang tua. Ada orang punya masalah pekerjaan, dia telepon ibunya. Ada orang yang mau ngelamar pekerjaan, dia minta restu sama ibunya. Jadi doa orang tua itu benar-benar menjadi penyemangat dia ya dalam bekerja dan mempermudah jalannya dia. Betul. Karena langsung kan orang tua mendoakan kita Iya. kepada Tuhan, ya langsung dihijabah, dikabulkan gitu. Jadi lancar. Jadi orang tua pun juga gitu, kalau lagi sakit hati sama anak jangan disumpahin. Doain yang Nah, jadi kalau anaknya ngasih mah, biarin dah sekalian kere sekalian. Ya kan? Biarin aja, biar lu ngerasain juga susahnya kayak gua gitu. Jangan, tapi doain ya Allah itu anak lagi nggak bisa bantu, ya mudah-mudahan diperlancar dan kami dapatkan solusi dari jalan yang lain gitu. karena ada juga kan bahasa kalau Ica nih ya Om ya, kayak ridollahu ridho walidain, ridhonya Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Nah, makanya nggak percuma dulu papa mama kamu nyolin kamu di sekolah agama. Nancep pelajarannya ya. Iya dong, itu investasi dari orang tua ke anak Wah. itu. Gitu. Jadi artinya apa tuh? Ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua. Jadi gimana kita baik ke orang tua, pasti Allah bakalan ngasih jalan yang ngebuka semuanya, pintu rezeki. Pokoknya kalau orang tua udah, ya Allah bantu anakku, bantu jalannya semuanya diberkahi, udah pasti bakal diberkahi. Om juga tuh kalau lagi ada masalah apa telepon oma biasanya. Itu supaya diberikan doa penguatan. Betul. Ya, karena kalau dengan kayak sekarang kita langsung pikirannya itu simple aja, buntu, udahlah nggak usah lagi bantu. Nah, itu juga nggak menjadi solusi ya. Nah itu Ica. Mudah-mudahan teman-teman Ica
yang suka bikin status itu nonton nih Emang Gitu Iwel. Jadi termotivasi, oke deh kalau gitu aku sebagai generasi sandwich akan tegar menghadapinya. Betul. Nah, terus aku mau tanya lagi nih. Iya. Dari zaman Om Iwel, karena aku belum lahir nih di Iya. zaman Om Iwel ya. Itu sebenarnya siklus ini tuh udah ada belum sih? Sudah ada dari dulu. Udah ada kan? Sudah ada. Dari dulu tuh orang membantu orang tua. Tapi dulu kan Gak ada Twitter, nggak ada gak ada Twitter, jadi thread. orang nggak ada curhat sama teman kantor kali ya. Atau gedumel dalam hati doang kalau Betul. ngedumel gitu. Atau Nggak- curhat ke nggak ada curhat. tetangga. Dan situasi juga beda sih, Ca. Kalau dulu itu kan biaya hidup itu ada berat, tapi nggak seperti sekarang ya. Iya, Sekarang tuh kan kebutuhan lebih banyak, betul. harga lebih mahal dibandingkan dulu. Ya, apalagi sekarang dengan pengaruh lifestyle juga, gaya hidup ya. Jadi membuat artinya gini, orang tuanya mungkin kebutuhannya nggak banyak, tapi anaknya sendiri punya lifestyle gitu. Nah, itu Iya kan? padel. Oh, ya padahal belum mulai isi ulang apa tuh. Wah, ya kan si ulangnya itu. Belum ada model-model baru. Iya. Ya kan? Terus mulai ngopinya. Ngopinya Kopi itu. kekinian, belum lagi jajan online. Oh iya, kayak Ica tuh sama teman kantor gitu. Baru jam 10 udah makan apa nih? Cari-cari. Kita jam 4 apalagi. Iya kan? Jajannya lebih banyak. Banyak. Habis itu belum lagi misalnya langganan streaming. Ya walaupun 50.000 kan duit ya, nonton di MRT, di KRL gitu iya, kan. Iya, iya jalan lagi, sambil iya lagi. nunggu gitu. Ya itu kan biaya hidup mereka juga banyak gitu Betul. lihat karena lifestyle. Boleh aja sih lifestyle itu selama bisa kita topang ya dengan pemasukan dengan income Intinya kita. bisa ngestabilin ya. Betul. Terakhir nih Om. Iya. Ya, terakhir. Sebenarnya dari pandangan orang tua itu, Mm-mm. anak itu apakah sebagai investasi? Iya, investasi. Tapi tergantung investasi apa dulu. Yang benar itu adalah investasi untuk akhirat. Akhirat. Iya kan? Betul. Investasi untuk akhirat, kita beri pendidikan yang baik, kemudian dia menjadi anak yang soleh, soleha, yang berguna bagi banyak orang. Jadi jangan orang tua egois, anak itu hanya berguna untuk dirinya. Nah, Nah, dulu papa mama udah bayarin kamu sekolah begini, ayo sekarang tarik lagi. Nah. Jangan. Tapi justru bermanfaat bagi orang banyak. Itu investasi. Ya, jadi investasi yang tujuannya itu baik. Kalau akhirnya nanti anaknya itu suksesnya, aduh sukses banget. Orang tuanya dibelikan rumah, dibelikan mobil, dinaikin haji, umroh Masya setiap Allah. tahun. Amin. Itu bonus Iya. ya dari investasi. Itu Ca. Oke, Om, Ya, udah selesai? udah selesai ya. Udah banyak banget nih nanya-nanyanya. Jadi bisa disimpulkan kalau generasi sandwich itu kalian keren dan aku salah satu orang yang bangga sama generasi sandwich di dunia ini. Dimanapun itu kalian sehat-sehat ya guys, jangan patah semangat. Ada kata-kata dari Amiwel? Tiada kata lagi. Asik.